Allah Ta'ala, dan dakwah itu tugas siapa? Tugas semua orang. Ini termasuk satu kesalahan paham yang berat. Orang yang punya kepahaman bahwa dakwah itu tugasnya para ulama saja. Tidak. Dakwah itu tugasnya seluruh orang Islam. Karena seluruh orang Islam diperintah oleh Allah untuk ikut Nabi. Dan Nabi itu dakwah siang dan malam. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah beliau mengatakan, bolehlah kamu mengatakan dakwah itu hanya untuk para ulama, boleh juga. Tetapi harus kamu pahami, orang yang tahu mengenai wajibnya sholat, dia ini juga sudah dianggap orang alim dalam urusan wajibnya sholat. Orang yang sudah tahu mengenai wudhu, dia ini ulama dalam bidang wudhu. Orang yang sudah tahu la ilaha illallah, maka dia ini ulama dalam bidang dia yang dia tahu itu. Maka dia wajib mendakwahkannya. Kata Imam Ghazali dalam Ihya seperti itu. Jadi dakwah ini Subhanahu wa ta'ala untuk semua orang yang sudah tahu agama, walaupun sedikit, ya disampaikan sedikit. Kalau kita tahu banyak, sampaikan yang banyak. Begitu yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat dulu. Sayyidina Abu Bakar masuk Islam, baru hari pertama masuk Islam, taunya baru syahadat tok itu, sudah ngajak orang-orang untuk syahadat untuk masuk Islam. Akhirnya dapat 6 orang masuk Islam. Jadi waktu itu ilmunya Abu Bakar itu baru masalah syahadat tok, belum tahu apa-apa, sudah dakwah sebenarnya. Jadi dakwah ini mengajak pada kebaikan. Ini kewajiban umat semuanya sebenarnya. Bukan hanya kewajiban para ulama. Kita harus bisa membedakan antara mengajak dengan mengajar. Kalau mengajar itu tugasnya para ustadz, para ulama. Tapi kalau mengajak tugasnya semua umat. Ini kalau tidak dipahami bahaya nanti. Di pesantren subuh nggak ada yang membangunkan. Kalau kiainya belum membangunkan, kita tidur semua. Kenapa tidur semua? Ini kan dakwah tugasnya ulama, Pak. Begitu jadinya. Nah, saya bukan ulama, saya ini santri. Ben turu kabeh bener, alhamdulillah. Ini mulaikan Allah Ta'ala. Ada yang mengatakan dakwah itu fardu kifayah. Ya boleh saja. Fardu kifayah itu seperti apa tuh? Fardu kifayah itu seperti menyembahyangkan mayit, ngubur mayit, memandikan mayit. Itu namanya fardu kifayah. Fardu kifayah itu bagaimana? Pokoknya sudah ada yang mengerjakan secukupnya, boleh. Kalau yang mati satu, yang memandikan, menguburkan 3 orang, 4 orang ya cukup. Tapi kalau yang mati 1 juta seperti di Aceh kemarin di tsunami, kemudian yang menguburkan cuma 4 orang, bagaimana? Ya akhirnya busuk semua, dosa semua manusia seluruh dunia. Jadi fardu kifayah itu seperti itu. Nah sekarang ini kemaksiatan, kekufuran merajalela di seluruh dunia ini. Kalau kita mengeluarkan 1 juta jamaah pun belum cukup. Nah, itu kita harus memahami fardu kifayah itu seperti itu. Kemudian dimulaikan Allah Ta'ala. Usaha dakwah ini dimulaikan. Hakikatnya ini bukan untuk orang lain, dimulaikan. Kata Maulana Sa'ad, usaha dakwah ini bukan untuk orang lain, untuk memperbaiki diri kita sendiri ini, untuk meningkatkan iman kita, meluruskan amalan kita. Jadi bukan untuk orang lain. Kalau dakwah itu dianggap untuk memperbaiki orang lain, ya jadinya fardu kifayah. Tetapi semulaikan Allah Ta'ala, kalau dakwah itu
pahami untuk memperbaiki diri kita sendiri, ya jadi fardu ain. Dakwah itu untuk memperbaiki diri kita sendiri. Ya saya ini sudah baik kok Pak. Oh lah ya kui. Kalau orang sudah mengatakan dia baik, namanya sombong. Ini namanya dosa yang terbesar sudah kamu buat sekarang. Ya. Harus cepat-cepat keluar ini. Ya. Abu Bakar itu sebaik-baiknya sahabat semuanya kan. Kemudian datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ajari aku doa yang aku gunakan untuk doa dalam sholat. Abu Bakar ini ranking pertamanya sahabat yang digelari dalam Al-Quran sahibu Rasulullah, temannya Rasulullah itu ya Abu Bakar itu. Tidak ada manusia di dunia yang dapat gelar temannya Rasulullah selain Abu Bakar saja. Begitu Abu Bakar minta diajari doa itu semuanya kan, maka Rasulullah ajari doa bagaimana? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Atau kama qala. Kamu doa begini Abu Bakar, hai Tuhanku, aku ini telah berbuat zalim kepada diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak lagi, besar lagi, dan tidak ada yang bisa mengampuni selain Engkau. Maka ampunilah aku dengan ampunan dari Engkau, sayangilah aku, sesungguhnya Engkau adalah yang maha penyayang. Ya Abu Bakar. Jadi orang di dunia itu nggak adalah yang layak untuk mengatakan saya sudah baik, itu nggak ada. Abu Bakar yang Nabi mengatakan tidak ada manusia berjalan di muka bumi selain para nabi, para rasul yang lebih baik melebihi Abu Bakar. Nah itu diajari kon ngaku zalim, suruh mengakui bahwa dia ini telah berbuat zalim. Maka kita ini keluar di jalan Allah, keluar 4 bulan, keluar 40 hari, ini pikir kita ini jangan untuk orang lain saja, tapi yang terpenting itu adalah untuk islah diri kita sendiri, supaya yakin kita ini lurus, ibadahnya lurus, muamalahnya lurus, akhlaknya jadi lurus, kemudian menyayangi umat, insyaallah malaikat. Dakwah ini perkara penting, sangat-sangat penting. Sudah jadi fakta sejarah, ketika umat ini sibuk dalam dakwah, maka pertolongan Allah itu datang besar-besaran. Kapan pertolongan Allah datang? Pada zaman Nabi Musa ketika hidup dakwah siang dan malam. Kapan pertolongan Allah datang? Pada zaman Nabi Nuh. Kapan pertolongan dakwah datang? Pada zaman para sahabat ketika umat dalam dakwah siang dan malam. Kapan pertolongan Allah datang? Zaman Wali Songo, ketika umat sibuk dalam dakwah. Jadi ceritanya itu ketika umat sibuk dalam dakwah itu pertolongan Allah besar-besar datang. Termasuk saat ini juga teman-teman, ketika usaha dakwah mulai bangkit teman-teman. Maka sekarang itu ada 20 juta umat Islam di Amerika. Mana dulu bisa dibayangkan ada 20 juta orang di Amerika Islam? Betul-betul tidak bisa dibayangkan. Nah, malaikat Allah Ta'ala itu negara-negara Eropa itu sudah perang terus dengan orang Islam itu beribu-ribu tahun. Mulai zaman sahabat itu orang Rom itu, orang Barat itu sudah perang dengan orang Islam. Loh kok sekarang pada masuk Islam malaikat? Kan aneh itu. Barokahnya dakwah, barokahnya dakwah. Jadi dengan dakwah itu malaikat Allah Ta'ala perkara yang tidak masuk akal jadi masuk akal. Sesuai dengan prinsip janji Allah,
kalau kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Semua kebaikan akan datang dengan dakwah. Wujudnya orang-orang soleh, wujudnya ulama-ulama, ya, wujudnya wali-wali Allah. Itu setelah ada dakwah, teman-teman. Saya orang ini wong soleh-soleh kaya biyen toh. Zaman biyen wong soleh akeh. Sakniki mboten enten disemundi to. Gitu. Sakniki isine kan wong nyumpekne ati tok isine, gitu. Di seluruh dunia. Orang-orang soleh seperti menghilang. Apalagi pemuda-pemuda soleh barang langka, gitu. Bahkan ulama-ulama pun tambah hari tambah sedikit, tambah sedikit, tambah sedikit. Apalagi seperti ulama-ulama zaman dulu sudah nggak ada lagi. Kenapa sekarang tidak muncul seperti Imam Ghazali lagi? Kenapa tidak muncul seperti Imam Bukhari lagi? Kenapa tidak muncul seperti Imam Syafi'i lagi? Apa sebabnya itu apa? Wong matahari ya tetap sama, bumi tetap sama, Quran ya tetap ada, kitab ya masih komplit. Kok tidak ada manusia-manusia yang hebat-hebat seperti dulu lagi, itu kenapa? Nah, mulaikan Allah Ta'ala, ini sebabnya hanya satu saja, karena suasana dakwah lemah. Cuma itu saja. Kalau suasana dakwah kuat, kalau suasana dakwah kuat, maka umat itu akan timbul kecintaan kepada agama. Nanti kalau sudah timbul kecintaan kepada agama, maka muncul orang-orang ahli agama, muncul orang takwa lagi, orang soleh lagi, muncul wali-wali lagi. Dari rumah-rumah yang hidup agama, nanti muncul dari situ orang-orang yang soleh lagi. Rumah-rumah yang tiap hari isinya dangdutan, muncul wali. Kan aneh banget. Apakah Syekh Abdul Qadir Jailani itu munculnya dari kampung yang orangnya nggak sholat gitu, tidak, dari kampung yang orangnya orang-orang soleh, orang cinta agama, maka muncul orang Imam Ghazali, muncul orang seperti Abdul Qadir Jailani, muncul orang soleh-soleh, muncul pejuang-pejuang. Dakwah masuk ke Taif zaman Nabi. Wah, dengan segala macam masalah, kesulitan-kesulitan. Akhirnya orang Taif masuk Islam semua. Akhirnya jadi pecinta-pecinta Islam. Maka dari kalangan orang Taif inilah ada seorang pemuda yang namanya Muhammad ibnu Qasim. Umurnya baru 17 tahun. Dia membawa Islam ke Pakistan. Akhirnya seluruh orang Pakistan masuk Islam semua. Dimulai dari mana? Dari dakwah dulu. Setelah dakwah, muncul masyarakat cinta agama, muncul orang-orang ahli agama, orang-orang takwa, orang-orang soleh. Karena manusia itu dicetak dengan masyarakatnya. Masyarakat yang soleh yang bisa mencetak orang-orang soleh. Kata sini wong Winong nih lho Pak, asing damel gendeng. Enten wong Winong nih. Enten. Sampeyan kon damel gendeng, cetakane gak enek, bisa mboten? Lho cetakane ora enek kok kon gawe. Lah kok sampe biakel wetengmu ya ora iso. Nah sakniki ngoten niku Pak. Kita niki pengen anak soleh, anak sing takwa, anak sing taat. Nah tapi masyarakat kita niki mboten enten suasana agami, nggih mboten dadi. Wis mondok 10 tahun mulai guling malih. Nah wong tanah cetakane mboten wonten lho sunti. Tapi nek cetakane neng wis langsung toklek terus dadi salinggan. Nah, semanten lagi nah cetakane niku napa niku lho? Usaha dakwah. Ini kangge nyetak manungsa.
amalan griya dikuatne, amalan masjid dikuatne, jamaah-jamaah dibentuk. Ini untuk mencetak orang-orang soleh lagi, mencetak orang-orang yang sungguh-sungguh dalam agama lagi, mencetak orang-orang yang doanya makbul lagi seperti orang-orang dulu. Jadi ini pun bolak-balik istighosah ya Ramadan ramandi. Terus ini kan Gusti Allah pun dawuh, walaupun istighosah kaya pun donga kaya apa, nek kemungkaran ora dibrasta, dongane ora iso munggah langit. Jadi orang-orang dulu doa-doanya makbul itu semulaikan Allah Ta'ala bukan hanya karena waroknya, bukan hanya karena akhlaknya, bukan hanya karena puasanya, tangisannya, tapi juga karena dakwahnya. Ketika dakwah kuat, maka doa-doa jadi makbul. Maka kata para masyayikh, kalau pesan-pesan langit disampaikan ke bumi, maka pesan-pesan bumi akan sampai ke langit. Nah, pesan langit itu apa? Agama nih ya. Pesan bumi itu apa? Dungo. Tapi nek pesan langit gak disampaikan ning bumi, pesan bumi gak iso munggah ning langit. Dungo-dungo mboten makbul. Nah, aku penyampai ini pesennya langit ora gelem. Kok pesenmu arep disampaikan ning langit ora iso to? Ini dakwah niku penting lah. Lah iki wong pinter ya dakwah. Mboten. Kula niki wong bodho, tapi kula niki pengen dakwah ben donga kula makbul. Nah ngene ditekoni ngoten niku. Pas wong apik ngono ya. Kok melok dakwah-dakwah barang. Mboten kula niki jek welek, dakwah niku niati ndandani awak. Yes. Kalau nek dakwah niki mundak sergep salat. Pikir awakmu dhewe sik lho. Mikirne wong liya awakmu dhewe ora karo-karuan. Jadi ini jawab. Ini kalau orang yang keleng-kelan sithik ini. Nek kita niki mikirne wong liya, Gusti Allah badhe nulung kita. Wallahu fi aunil abdi makanul abdu fi auni akhi. Jadi kula niki mikirne wong liya, maksud kula niku ben kula niki untuk pertolongane Allah. Gampangane ngoten, kula niki golek kanca salat ngoten lho, Pak. Nek kula niki salat dhewe niku mboten betah. Lah niki kula golek kanca salat ben salat kula ki ambak niki mungkin terus betah. Jadi dakwah niku bali iki ning awake dhewe. Wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsi. Barang siapa berjuang maka barokah perjuangannya pada dirinya sendiri. Pada dirinya sendiri. Nah, inilah para sahabat mereka. Maka para sahabat itu karena tahu paham ini mengenai dakwah itu untuk semua orang dan dakwah itu untuk memperbaiki diri, dakwah itu untuk meningkatkan iman, dakwah itu supaya doa-doa makbul. Maka sahabat itu laki-laki, wanita, anak-anak, semuanya dakwah semuanya. Akhirnya mendapatkan gelar dalam Quran, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu ini para sahabat adalah sebaik-baiknya umat karena punya amalan apa? Dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, dan iman. Jadi sahabat itu jadi sebaik-baiknya umat karena semua dakwah semua dan imannya kuat. Nah, insyaallah kita niat lagi. Nah, kita ini mantan itu. Memulaikan Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunia kalau diurus satu orang juga nggak bisa, sebenarnya. Begitu juga urusan agama, urusan kesehatan namanya. Kalau yang mikir urusan kesehatan itu cuman siapa itu Pak Dokter saja, nggak akan jalan. Itu rumah sakit itu ada dokter, ada perawatnya, ada tukang masaknya, ya, tukang nyapunya,
semua kerjasama dalam mewujudkan kesehatan, akhirnya bisa jalan. Bukan hanya itu saja, harus didukung oleh masyarakat. Kalau masyarakat ini kemudian tidak menjaga kesehatan, selokan-selokan pada mampet, akhirnya banyak nyamuk, demam berdarah, macam-macam, maka rumah sakit pun juga kewalahan. Jadi untuk mewujudkan kesehatan ini harus kerjasama seluruh masyarakat. Ini kesehatan zahir. Begitu juga semalakan kesehatan batin. Maka perlu kerjasama seluruh umat. Insya Allah semalakan. Seluruh umat harus memikirkan perkara ini. Semalakan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, semua kekasih-kekasih Allah, semua dai-dai semua. Orang ahli dakwah semua, kekasih-kekasih Allah, para nabi, para rasul, para wali-wali Allah, semua orang-orang ahli dakwah. Maka kita pun ikut mengikuti mereka sekelaman kita. Insyaallah malaikat. Untuk itu semulaikan wa ta'ala yang mau latihan ini amal, latihan dakwah, latihan menyempurnakan agama dalam diri kita, dalam diri umat. Ini latihan pertamanya 4 bulan. Nah, silahkan berdiri semulaikan yang mau keluar 4 bulan atau 40 hari, monggo. Silakan malaikat. Monggo. Ke selatan semua malaikat. Selatan. Ya. Monggo itu. Oh, sikile sik loro. Monggo. Nggih. Sing niate 40 dina, sakniki dirubah dadi 4 wulan. Nggih. Mungkin ini masalah apa-apa dimusyawarah nih. Nggih. Sakniki usume 4 bulan niki menjelang istimak niki. Monggo, Pak. Monggo. Akan keluar 4 bulan, 40 hari. Yang 40 hari dinaikkan 4 bulan. Tambah masa, sisa masa. Monggo, monggo. Allahu Akbar. Monggo. Tambah masa, sisa masa 4 bulan, 40 hari. Monggo sedaya. Itu saya, Pak. Monggo. Gimana, Pak? Taqabbal Allah. Sing niate 40 dina, sampean daftar 4 bulan mawon, enten masalah musyawarah. Mengke nek kon mulih untuk ganjaran yang 4 bulan, gitu. Ini kan awake dhewe niki kudu pinter Pak golek ganjaran niku. Pokoke sing penting niat 4 bulan. Masalah-masalah di musyawarahne nek kon mulih mengke nggih oleh ganjaran 4 bulan. Nah, monggo. Silakan mulaikan. Berapa hari saja? Monggo. Dinten-dinten mawon 10 hari, 7 hari, 3 hari, dinten badhe medal sedaya. Itu saya juga patut kali ini. Taqabbalallah, taqabbalallah. Monggo. Sing badhe medal sedaya, dinten-dinten mawon ndang ngidul mriku. Langkung cepet, langkung sae. Monggo.